partire ma si ferma, si fa circondare da 3 uomini, Dacour con eleganza la tergo gli porta via il pallone, poi il pallone avanti. Di awal tahun 2000-an, formasi 4-4-2 menjadi populer di Serie A, di mana duet penyerang efektif menjadi andalan banyak klub untuk membombardir pertahanan lawan. Seperti Alessandro Del Piero dan David Trezeguet di Juventus, Gabriel Batistuta dan Francesco Totti bersama AS Roma, Andriy Shevchenko dan Filippo Inzaghi di AC Milan, serta Adriano dan Obafemi Martins bersama Inter. Duet penyerang hebat ini memberi keuntungan besar bagi Inter Milan, khususnya ketika La Beniamata meraih sejumlah gelar. Keberhasilan duet ini membuat I Nerazzurri menjadi tim yang sulit ditaklukkan. Selain itu, Inter juga punya sejarah apik dengan duet penyerang terbaik mereka sejak awal 2000-an hingga saat ini, yang menghasilkan sejumlah gelar domestik maupun Eropa. Siapa sajakah mereka? Adriano dan Obafemi Martins. Sebelum Serie A menjadi primadona di Indonesia pada awal tahun 2000-an, Inter Milan mengalami paceklik gelar domestik cukup panjang. La Beniamata terakhir kali menjadi juara di musim 1988-1989 yang membuat mereka berambisi meraih gelar tersebut ke Giuseppe Meazza. Di musim 2004-2005, Inter kembali meraih gelar Serie A setelah 15 tahun. Di bawah arahan pelatih muda Roberto Mancini, I Nerazzurri mulai membangun era baru. Mancini terkenal dengan preferensinya menjajal formasi 4-4-2. Musim tersebut, momen penting bagi publik Giuseppe Meazza. Pasalnya Roberto Mancini berhasil melahirkan duo penyerang luar biasa, Adriano dan Obafemi Martins. Adriano, penyerang asal Brazil yang terkenal dengan kekuatan kaki kirinya, berpasangan dengan Obafemi Martins dengan kelincahan dan produktivitasnya dalam mencetak gol. Kerjasama mereka menghasilkan 50 gol dalam satu musim, menjadi rekor bagi duet striker Inter pada masa itu. Roberto Mancini mendapat keuntungan besar memiliki dua tipikal penyerang berbeda. Keberhasilan mereka terbukti saat final Coppa Italia tahun 2005, di mana 2 gol dari Adriano dengan tendangan keras dan sundulannya membawa Inter meraih gelar. Hernan Crespo dan Zlatan Ibrahimovic. Pasca kedatangan Massimo Moratti sebagai presiden anyar I Nerazzurri pada September 2006, Roberto Mancini melakukan perombakan dalam komposisi timnya. Moratti ingin membawa lebih banyak bintang ke Inter Milan, yang membuat Adriano dan Martins tersingkir secara perlahan. Pada saat yang bersamaan, muncul 2 bintang baru, Hernan Crespo dan Zlatan Ibrahimovic, untuk mengisi barisan depan. Hernan Crespo memang terkenal sebagai penyerang produktif sejak membela Lazio. Sedangkan Zlatan Ibrahimovic adalah bomber andalan Juventus yang kontroversial karena keputusannya meninggalkan si nyonya tua setelah terdegradasi. Duet Crespo dan Ibrahimovic menjadi andalan baru bagi Mancini di Serie A musim 2006-2007. Crespo yang memiliki kelebihan dalam penempatan posisi dan penyelesaian akhir diduetkan dengan kehadiran fisik tinggi dan tendangan keras ala Ibrahimovic. Mereka berhasil mencetak 35 gol di musim tersebut. Duet Crespo dan Ibrahimovic begitu krusial ketika Inter merebut gelar Serie A dengan selisih 22 poin dari peringkat kedua, sekaligus membuktikan dominasi luar biasa La Beniamata di musim tersebut. Diego Milito dan Samuel Eto'o. Setelah kepergian Roberto Mancini dan kedatangan Jose Mourinho sebagai pelatih Inter, banyak yang mengira jika The Special One akan mengubah tradisi duet penyerang klub. Namun Mourinho justru mempertahankan tradisi tersebut dan menghasilkan salah satu momen bersejarah bagi Inter. Masa keemasan La Beniamata di bawah Mourinho terjadi pada musim 2009-2010. Mourinho melakukan perombakan di lini serang dengan menukar Zlatan Ibrahimovic dengan Samuel Eto'o dari Barcelona. Mario Balotelli yang dianggap sebagai masa depan Inter tak sering dimainkan oleh Mourinho karena kelakuan anehnya. Jose Mourinho kemudian mendatangkan Diego Milito dari Genoa.
Dengan formasi 4-3-1-2, duet baru ini membuat Inter jauh lebih solid yang didukung Wesley Sneijder di belakang duet Milito dan Eto'o. Jose Mourinho memanfaatkan kelebihan keduanya dengan cara yang berbeda. Milito sebagai target man dan Eto'o sebagai free roll. Strategi ini sangat efektif dengan torehan 46 gol dalam satu musim. Puncaknya adalah ketika meraih treble winner dengan kemenangan atas Bayern Munchen di final Liga Champions musim 2009-2010. Romelu Lukaku dan Lautaro Martinez. Setelah keberhasilan duet Milito dan Eto'o, Inter mengalami periode paceklik gelar. Hal yang sama dengan kegagalan Nerazzurri menemukan duet penyerang anyar. Allenatore pun silih berganti menukangi La Beneamata, hingga kehilangan duet bomber ikonik yang menjadi identitas Inter dalam satu dekade terakhir. Namun, era Antonio Conte pada tahun 2019, Inter kembali ke tradisi duet striker. Conte memperkenalkan formasi 3-5-2 yang membawa duo penyerang baru, Lautaro Martinez dan Romelu Lukaku, yang menjadi kunci kesuksesan Nerazzurri di era Antonio Conte. Lautaro Martinez adalah striker lincah dengan insting mencetak gol yang tajam, sementara Romelu Lukaku adalah striker yang tinggi, unggul dalam duel fisik, serta pandai membuka ruang bagi Lautaro. Di musim pertama sejak diduetkan, Lukaku dan Lautaro berhasil memecahkan rekor gol duet striker Inter sebelumnya, yang dipegang oleh Obafemi Martins dan Adriano, dengan mencetak 56 gol. Namun kesuksesan terbesar mereka datang pada musim kedua, di mana Inter meraih gelar Serie A dengan memutus dominasi Juventus. Setelah kepergian Antonio Conte, Simone Inzaghi yang ditunjuk sebagai suksesor Conte tetap melanjutkan tradisi duet penyerang di depan. Di musim debutnya bersama Inter pada 2021-2022, Inzaghi memilih untuk tetap mengandalkan duet Romelu Lukaku dan Lautaro Martinez sebagai andalannya. Mereka mencapai final Liga Champions di Istanbul, yang menjadi salah satu pencapaian terbesar dari duet Lukaku dan Lautaro Martinez. Lautaro Martinez dan Marcus Thuram. Setelah Romelu Lukaku hengkang ke AS Roma, Simone Inzaghi menunjuk Marcus Thuram dari Borussia Mönchengladbach sebagai pengganti Lukaku. Thuram dinilai cocok berduet dengan Lautaro Martinez yang menjadi andalan bagi Nerazzurri di musim ini. Marcus Thuram dianggap memiliki kelebihan yang melengkapi gaya permainan Martinez. Meski Marcus Thuram didatangkan secara gratis, ia bukanlah pemain murahan. Performanya di atas lapangan serta gelontoran gol yang dihasilkan membuat fans Inter melupakan sosok Romelu Lukaku. Duet Lautaro Martinez dan Marcus Thuram setidaknya sudah menghasilkan total 38 gol di seluruh kompetisi hingga Maret 2024. Jumlah gol ini masih bisa bertambah hingga akhir musim, dan tak menutup kemungkinan duet ini akan memberikan gelar Scudetto ke-20 bagi Inter Milan. Keberhasilan ini semakin menambah daftar tradisi kesuksesan duet striker La Beneamata sepanjang sejarah.